umatnya yang insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Sebelum pengajian malam Jumat ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dan dilanjutkan dengan surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustadz Haji Sukiat Pamungkas yang insyaallah akan membersamai kita dalam pengajian malam hari ini. Dan langsung saja kepada beliau Bapak Ustadz Haji Sukiat Pamungkas, waktu dan tempat kami persilahkan
dan diaturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 102 yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sungguh kami hormati dan insya Allah selalu dirahmati Allah. 35 hari saya berdiri di tempat ini menyampaikan makalah yang terkait dengan kegiatan dan amal-amalnya orang yang bertakwa. Kalau tidak salah waktu itu kami mengambil judul beramal soleh. Tetapi tidak cukup itu, di depannya ada kata-kata yang menyatakan bahwa beriman dan beramal soleh. Jadi ada dua hal. Ada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh. Ada orang yang tidak beriman tapi beramal seakan-akan seperti amalnya orang yang soleh. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh, amalnya itu benar-benar didasari atas keimanannya. Makanya di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah dawuh, janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam beragama Islam. Saya kira kita semua tahu bahwa banyak di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, yang awalnya itu orangnya muslim, orangnya baik sekali, dan justru dia seorang qori. Tetapi akhir hayatnya, setelah dia merantau, ternyata pahamnya menjadi pahamnya orang kafir, sehingga seperti tadi dikatakan bahwa di dalam surat Al-Kafirun tadi, akhir hayatnya menyatakan bahwa lakum dinukum waliyadin. Barangkali ibu bapak semua sudah perso siapa yang saya maksud, yaitu yang namanya DNI. Dulunya pinter ngaji bu, tetapi akhir hayatnya dia menjadi orang yang kafir. Sehingga orang-orang yang beramal soleh seakan-akan seperti orang yang beriman, tetapi mereka itu meninggal dalam keadaan kekafiran. Amal perbuatan baiknya dia cuman berangan-angan, seakan-akan dia melihat seperti fata morgana. Dia dari jauh kelihatannya ada air, padahal dia haus sekali.
tetapi begitu sampai di tempatnya airnya tidak ada sama sekali. Baiklah, kami lanjutkan beberapa hal yang terkait dengan amal soleh. Jadi sekali lagi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah merupakan syarat menjadi orang yang takwa dan mati dalam keadaan berislam. Beberapa hal yang kemarin kami sampaikan yaitu berkaitan dengan kedudukan amal soleh. Amal soleh merupakan hal yang sangat penting karena kedua-duanya adalah merupakan syarat agar kita nantinya kalau meninggal dapat julukan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah suatu rangkaian. Rangkaiannya adalah orang-orang yang bertakwa itu beriman dan beramal soleh. Sekali lagi sama beriman tapi tidak beramal soleh, beramal yang seakan-akan seperti amal soleh, berbuat kebajikan tapi dia tidak beriman. Yang dimaksud iman di sini adalah iman kepada yang ditunjukkan kepada kita semuanya, yaitu iman Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana kami sampaikan pada waktu yang lalu, ada beberapa contoh daripada kegiatan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di antaranya adalah satu, melaksanakan semua rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 itu ada yang bisa diwakilkan dan ada yang tidak bisa diwakilkan. Yang tidak bisa diwakilkan adalah satu, yaitu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak bisa diwakilkan orang lain. Misalnya saya lagi sibuk, Mas tolong saya disahadatkan, boten sakit. Yang kedua adalah itu melaksanakan sholat. Yang namanya sholat itu adalah merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan dan tidak bisa diwakilkan kecuali kalau kita sudah disolatkan. Jadi sampai di sini bisa kita pahami bahwa amal soleh harus dilandasi dengan keimanan, yaitu iman Islam. Kemudian yang tidak bisa diwakilkan lagi yaitu masalah zakat. Tetapi zakat itu sendiri bagi orang yang tidak mampu justru dia berhak mendapatkan zakat. Dan kemudian puasa juga orang-orang yang sedang dalam keadaan tidak mungkin berpuasa, apakah dia karena sakit keras, apakah sedang hamil tua, apakah sedang menyusui, bisa dibayarkan kepada orang lain sebagai pengganti puasa. Sedangkan rukun Islam yang kelima, berangkat haji bagi mereka yang mampu. Itu pun ada ketergantungan. Kalau dia mampu, ada yang ditinggal itu tidak bakal mati kelaparan, perjalanannya aman, di sananya juga tidak bermasalah. Ibu bapak yang sungguh kami hormati, jadi di samping apa yang kami sampaikan yaitu melaksanakan rukun iman, rukun Islam yang 5, kita harus berbaik kepada kedua orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, tadi siang saya diundang rapat adalah di SD Muhammadiyah Karangwaru.
dia sedang mengadakan kolaborasi antara TK Aba dengan SD Muhammadiyah. Kok tiba-tiba saya buka WA, saya nangis sendiri, Bu. Kenapa? Inilah bentuk kasih sayang anak terhadap orang tua yang barangkali tidak semua orang bisa melaksanakannya. Ceritanya adalah sebagai berikut. Ada seorang ibu-ibu sudah berumah tangga sampai belasan tahun, dia belum punya anak. Begitu sudah hamil tua, sudah ada waktu yang namanya hari tanggal lahirnya ditentukan, dokter mengatakan, Bu, ini ada dua pilihan yang sangat berat. Apa itu, dokter? Kalau anak ibu selamat, terpaksa ibu yang tidak selamat. Tetapi kalau ibu selamat, terpaksa anaknya tidak selamat. Ibu itu mengatakan begini, biar anak saya yang selamat, tetapi saya rela berkorban. Insya Allah saya matinya mati syahid. Itulah. Saya nangis, Bu, membaca daripada WA itu. Kemudian yang berikutnya adalah, lepas dari itu semua adalah hal-hal yang lain, bahwa Allah menjanjikan beberapa pahala kepada kita, yaitu yang pertama adalah pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah yang termasuk di dalam kategori beriman dan beramal soleh. Penyempurnaan pahala dan penambahan karunia bagi orang-orang yang beramal soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, dia pahalanya akan ditambah-tambah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 173. Yang kalau diartikan dan diterjemahkan dalam bahasa kita, kira-kira kurang lebih sebagai berikut. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan akan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Itulah janji Allah. Tetapi orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain dari Allah. Sebagaimana kita tahu, Allah berfirman, kulun nafsin dha'iqatul maut. Sing sapa nglakoni urip bakal nglakoni mati. Allah sudah ngendika di Al-Qur'an, apa-apa yang ada di sekitarmu akan lenyap, tetapi apa yang ada di sisi Allah semuanya kekal dan abadi. Jadi kalau kita kembali kepada surat yang dibaca tadi, kita tidak menyembah apa yang dia sembah, dan mereka tidak bakal menyembah apa yang kita sembah. Makanya akhir ayat mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin. Itulah bentuk daripada solidaritas Muslim, bahwa kita membolehkan mereka beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
nek wong Jakarta bilang lulu gua. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Allah juga berfirman yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 127, dan kalau diterjemahkan kurang lebih adalah bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan Darussalam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Dalam ayat ini perlu kita pahami bahwa Allah menyebutkan dua ganjaran dari perbuatan orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama adalah dia dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan perlindungan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi jangan lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menghamba, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi sebagaimana di dalam surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budunnya itu beribadahnya adalah corone wong Islam. Makanya tadi di dalam Ali Imran 102 dikatakan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam beragama Islam. Dan sebagai hamba Allah, karena memang kita diciptakan untuk menghamba, menyembah, mengabdi kepada Allah, maka di dalam awal kita mulai sholat ada di antara kita yang membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Itulah bentuk daripada amal orang yang beriman untuk berbuat amalan kebajikan yang disebut dengan amal soleh. Jadi kita memasrahkan diri kepada Allah bahwa sesungguhnya hidup dan matiku adalah untuk Allah. Karena kita dari Allah, diciptakan oleh Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Tetapi permasalahannya, pintu untuk masuk dan menghadap Allah itu adalah kematian. Setelah mati, kita akan masuk di namanya alam barzah, alam kubur. Suatu saat nanti Allah akan menentukan hari kiamat, dan di sana nanti kita akan dihisab. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka dimasukkan ke dalam surga dan diberi salam oleh malaikat yang menjaga surga. Tetapi bagaimana orang-orang yang kafir? Orang kafir itu adalah orang yang menutup diri. Tadi dikatakan bahwa menyombongkan diri. Kalau kita belajar dari Al-Quran, Nabi Adam kuwi salahe mung mangan wah kuldi. Didunke saka alam sing penak banget selama-lamanya neng alam dunia sing penuh ujian. Demikian juga dengan setan, iblis. Dosanya cuma sekali, nipu Nabi Adam. Dia masuk ke dalam kategori penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam itu tidurnya beralaskan api, selimutnya api,
bawah kaki api, atas kepala api, semuanya dalam keadaan dibakar. Itulah gambaran bahwa nek duwe dosa, nek kokean dosa, wong sing dosane mung ngapusi sepisan wae dadi penghuni neraka. Yuk kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Ternyata dosaku ki okeh. Kenapa orang pada hormat kepada kita? Sesungguhnya itu adalah karena rahmat Allah. Kenapa? Allah menutupi aib-aib kita sehingga orang lain ngertinya hanya yang baik-baik saja. Saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah ayat yang menyatakan bahwa merupakan bagian dari ganjaran terkait amal soleh yang terkandung di dalam surat Al-Hajj ayat 50. Allah ngendika, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita bunyinya adalah, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Ada dua hal, mendapatkan ampunan. Kemudian yang berikutnya adalah rizki yang mulia. Makanya ada doa pada waktu kita sujud, itu memohon tiga hal. Yang satu adalah mohon diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, mohon diberikan rezeki yang ujungnya adalah bertobat sebelum mati. Yang ketiga adalah tolong ya Allah yang bisa membolak-balikkan hati kami ini, tolong tetapkan iman dan amal soleh ini tetap di jalan Allah. Itu permohonan. Makanya kalau kita perhatikan seringkali kalau kita makmum, pada saat rakaat terakhir sekali imamnya itu le sujud rodok suwe. Disitulah, karena pada waktu kita sujud adalah saat dimana kita berserah diri, merendahkan diri dengan segala kerendahan hati. Disitulah kita sedang dekat dengan Allah. Dan insya Allah doanya orang yang beriman dan beramal soleh diterima dan dikabulkan. Ibu bapak yang sungguh kami hormati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan jaminan surga Firdaus. Kok jenengan tahu? Saya karena baca saja. Bacanya teng pundi? Tenggene Al-Qur'an. Teng pundi niku? Teng surat 18 yang biasa kita baca pada setiap malam Jumat. Ayatnya adalah ayat ke-107, yaitu surat Al-Kahfi. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita kurang lebih adalah sesungguhnya. Ini sesungguhnya loh. Sesungguhnya janjane orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggalnya. Monggo Bu, neng alam dunya mung sak wetara, upama seneng tidak ada akhir, tidak ada kesenangan yang tidak berakhir. Upama susah, tidak ada kesusahan yang tidak berakhir. Semuanya akan berakhir sebagaimana firman Allah, apa yang ada di sisimu
di dunia ini semuanya akan sirna, tetapi apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Jadi kalau kita mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke surganya Allah, insya Allah surga Firdaus bersama para rasul, para nabi, dan para syuhada, kita harus beriman dan beramal soleh. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, itu jatahnya masuk neraka. Walaupun begitu, penjaga neraka itu nggih bertanya itu penjaga neraka. Apakah waktu kamu di dunia tidak ada orang yang memberitahu kamu bahwa kalau kelakuan kamu, perbuatan kamu seperti itu, siksanya sangat pedih, yaitu menjadi masuk neraka, dan itu pun selama-lamanya. Monggo kita pilih sendiri, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Monggo milih. Wong sing beriman dan beramal soleh itu membawa dari kondisi kebodohan, kegelapan menuju cahayanya Allah, yaitu menjadi masuk surga. Tetapi orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, dia adalah orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Kok begitu? Iya, karena sesungguhnya Rasulullah pernah ngendika, dalan mlebu swarga iku akeh liku-likune, akeh tantangane, akeh ujiane. Beda karena mlebu neraka, iming-iminge akeh sing nyenengke, ora sing kepenak. Sebagai contoh, orang-orang yang mempunyai penyakit yang namanya LGBT, seneng dia, ora sandu tak sholat, nyenengi wong mangsya mangkat neng seksi akad nikah, ora bakal duwe anak, dadi ora duwe tanggungan, nyenengke. Begitu juga yang lesbian, seneng mangsya wis diresmikan, diseksikan bersuami istri, sampai kapanpun dia tidak akan punya anak. Tetapi karena dia menghamba pada hawa nafsunya, masuknya adalah ke neraka jahanam. Ibu bapak yang sungguh kami hormati, perlu kami sampaikan lagi bahwa orang yang beriman dan beramal soleh adalah mendapatkan tempat yang mulia. Masih ada waktu 7 menit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 75, Allah berfirman yang kurang lebih kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah, dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Seperti tadi saya matur, dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebagaimana tercantum di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat 24 ayat ke-55, yang kalau kita terjemahkan kurang lebih adalah, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi,
sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu kalau bahasa saya nekat. Ngerti neng nekat. Ngerti neng melanggar. Ada contoh di jalan. Ada seorang pemuda naik sepeda motor, pas lampu merah tabas aja gitu. Begitu sampai di itu diprit sama polisi. Prit minggir. Ada apa? Ada SIM, ada. STNK, ada. Kenapa? Tadi lampu merah kok bablas terus tidak berhenti? Saya tidak tahu. Tidak tahu apa? Kalau kamu bisa menyetir sepeda motor, saya tidak tahu kalau ada bapak di sini. Itu namanya fasik. Ibu bapak yang sungguh kami hormati, orang yang beriman dan beramal soleh dapat menghapus dosa-dosanya. Jadi misalnya dulu dari mudanya itu suka berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang katakanlah kemusyrikan, kekafiran. Tetapi kalau dia mau bertobat dan beramal soleh, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Contoh, kita punya kenalan orang yang namanya mu'alaf. Orang mu'alaf itu lebih beruntung sebenarnya kalau kita hitung-hitungan daripada kita yang dari kecil sudah menjadi orang Islam. Karena orang mu'alaf itu seberapapun banyak kesalahannya sebelum dia menjadi orang Islam, diampuni. Tetapi apakah kita perlu ngiri kepada mereka? Tidak. Api-api wong tahu berbuat Allah, tentu tidak sebaik apa yang orang berbuat baik dari awal sampai akhir hayatnya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah bisa mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan antara orang kafir dan orang soleh, Allah juga memberikan gambaran seperti tercantum di dalam surat Rum ayat 44 yang bunyinya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah kurang lebih sebagai berikut. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafiran itu, dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Jadi tempat itu menyenangkan atau tidak setelah kita melalui pintu yang namanya kematian. Seneng opo susah, nyenengke opo ngelarake, itu adalah kita tanam sewaktu kita masih hidup. Kita tidak tahu, sering kita takziah, melayat. Di sana kita diberikan pelajaran. Dia punya harta, dia punya pangkat, dia punya anak, dia punya segalanya. Tetapi pada saat dia meninggal,
tidak ada satupun harta benda yang dibawa kecuali anaknya anak yang soleh. Hartanya dizakati dan sebagian disedekahkan. Makanya dalam awal surat Al-Baqarah Allah berfirman mengerjakan sholat dan menyedekahkan sebagian harta yang diberikan kepadanya. Itu kok termasuk sedekah? Iya, sedekah itu adalah perbuatan yang disukai Allah. Kalau kita sholat untuk diri kita, tetapi kalau sedekah itu untuk diri kita dan untuk orang lain. Pertama, kita senang bisa sedekah. Kedua, nanti akan mendapat pahala di akhirat. Yang ketiga, bikin senang orang yang menerima sedekah itu sendiri. Dan itulah perbuatan yang disukai oleh Allah. Ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak yang sungguh kami hormati, kemudian pahala amal soleh itu adalah tidak terputus. Masih? Penajan? 3 menit. Gih. Oke, kalau gitu akan kami ini Allah mengeluarkan orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan. Sebagaimana firman Allah, dan Allah mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan menuju cahaya, dzulumati ila nur. Dan daripada akhir pada apa yang kami sampaikan ini, kami sampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Yuk kita berlomba-lomba untuk mencari hidayah Allah dan berlomba-lomba untuk berbuat amal soleh sehingga kita pada akhir hayat kita nantinya kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ada benarnya ini adalah firman Allah yang kebetulan saya sudah membacanya, dan kalau banyak salah memang itu karena kebodohan saya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.